إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dijalankan dengan menjaga aturan-aturan ataupun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang paling penting kita jaga, yang pertama adalah menjaga tauhid kita. Kata Allah tabaraka wa taala, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan menjaga keimanannya agar tidak sampai tercampur dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling penting kita jaga di kehidupan dunia ini sebagai bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita, jangan sampai ada dicampuri kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sedikit apalagi banyak, waliyadzubillah, diberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, kepada siapapun, arwah-arwah nenek moyang, jin-jin, tempat-tempat keramat, benda-benda pusaka, maka yang berhak untuk menerima ibadah dari kita adalah hanya Allah tabaraka wa taala. Sehingga yang paling penting kita jaga adalah jagalah tauhid kita. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga kita jaga adalah setelah akidah adalah menjaga salat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawat was salatil wusta." Jagalah salat-salat kalian. Sehingga yang namanya seorang muslim wajib bagi dia untuk menjaga salat fardu 5 waktu, enggak bisa kurang. Enggak bisa kalau baru 4 waktu sudah dikatakan rajin salat. Alhamdulillah sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, sudah isya, tapi subuh lewat, maka yang seperti ini belum menjaga solatnya. Dan kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Al-ahdu bainana wa bainahum tarkus salah." Yang membedakan antara kami dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tarkus salah, meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Sehingga setelah akidah yang penting kita jaga adalah menjaga salat fardu 5 waktu. Nggak bisa kurang. Kemudian setelah menjaga salat, yang paling penting kita juga jaga adalah jangan sampai kita jatuh kepada keharaman-keharaman. Sebagaimana yang paling banyak dan tersebar di zaman ini adalah keharaman yang berbentuk zina. Baik zina secara langsung maupun zina secara mata, ataupun segala sarana dan prasarana yang bisa menyampaikan diri seseorang itu kepada zina. Kata Allah tabaraka wa taala, "Kullil mu'minin," katakan bagi orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar dia selalu menjaga pandangannya, dijaga pandangannya dari melihat yang hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfadhu furujahum, dan juga jaga jangan sampai dia terjerumus kepada perbuatan zina. Jaga mata kita dari segala yang berseliweran di sosmed, dari video-video perempuan-perempuan yang lenggak sana lenggok sini, yang bertujuan untuk menurunkan iman kita dan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Bukan hanya zinanya saja kita menjaga diri kita, tapi segala sesuatu yang bisa mengantarkan diri kita kepada zina, maka kita menjaga diri kita dari hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang penting kita jaga adalah bukan hanya menjaga diri kita dari kepada keharaman, tetapi kita juga penting untuk menjaga orang-orang sekitar kita. Dan yang paling penting dari sekitar kita adalah keluarga kita. Kata Allah tabaraka wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Segala hal, perbuatan, keyakinan yang bisa menjerumuskan
kepada neraka jahanam waliyadzubillah, maka kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita, karena Islam adalah agama yang sosial. Nggak bisa kita cuma menjaga diri sendiri dan hanya perhatian terhadap diri sendiri. Setelah diri sendiri, kita juga penting untuk menjaga orang lain. Jaga yang paling penting adalah keluarga kita dari terjatuh kepada keharaman-keharaman yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menjaga tauhid kita, menjaga yang wajib, menjaga daripada terjatuh kepada yang haram, dan juga menjaga keluarga kita, barulah kita menjaga perkara-perkara yang sifatnya itu adalah sunnah. Jaga wudhu kita. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, la yuhafidhu 'alal wudhu illa al-mu'min. Tidaklah seseorang yang senantiasa menjaga wudhunya kecuali itu menunjukkan kesempurnaan imannya. Jaga pula salat duha kita. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, la yuhafidhu ala salatid duha illa al-awwab. Tidaklah seseorang yang senantiasa menjaga salat duha kecuali dia adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjaga perintah, tuntunan, aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan baginya kenikmatan, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tabaraka wa taala, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang kami sudah janjikan bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam agama ini. Sehingga menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan sebuah manfaat yang luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi mereka yang senantiasa menjaga aturan-aturan tersebut berupa kenikmatan akhirat yang sifatnya abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ihfazillaha yahfazuk. Jagalah aturan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yahfazuk, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat penting kita butuhkan. Apabila itu yang kita ingin menjaga diri kita dari terjerumus kepadanya itu merupakan perkara dunia, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi, akan jaga diri kita. Terlebih lagi kalau perkaranya perkara akhirat. Maka penting bagi kita untuk menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya sebagai bentuk bagaimana kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga urusan-urusan kita. Oleh karena itu kata Allah tabaraka wa taala, ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat sabar. Dan enggak mungkin ada sabar kecuali dibangun di atas akidah yang sahihah. Setelah akidah yang sahihah, wassalah, dan juga dengan melakukan salat. Sehingga bentuk bagaimana kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan ketaatan, dan ini merupakan bentuk penjagaan, bentuk bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling baik. Dan tentunya akhir-akhir ini kita membutuhkan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita dari berbagai macam penyakit. Maka untuk melindungi diri kita dari berbagai bentuk penyakit termasuk yang sedang mewabah sekarang ini yaitu virus corona, adalah yang paling penting agar kita senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk terus menjaga zikir-zikir pagi petang kita. Baca doa-doa ketika mau keluar rumah, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita dari segala jenis keburukan termasuk terjangkit dari virus corona waliyadzubillah. Apabila kita sudah menjalankan hal tersebut, barulah kita tempuh sebab-sebab yang sifatnya itu duniawi. Jaga kebersihan kita. Seringlah cuci tangan. Jaga adab-adab kita ketika mau bersin ataupun mau batuk. Sediakan tisu. Apabila tisu tidak sedia, tutuplah dengan baju. Jangan dengan tangan. Tutuplah dengan baju. Kenapa? Karena kalau dengan tangan, terkadang seseorang lupa, kemudian dia salaman dengan saudaranya, maka yang seperti ini termasuk menjangkiti saudaranya. Maka yang lebih aman dan etiket yang lebih bagus adalah tutuplah. Kalau tidak bisa dengan tisu, tutuplah dengan lengan bajunya. Cuci tangannya, jaga kehigienisan kita.
Jaga diri-diri kita dari mendatangi tempat-tempat keramaian yang tak perlu. Apalagi kalau tempat-tempat keramaian tersebut dipenuhi dengan kefasikan dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita. Kalau memang nggak perlu, nggak usah datang. Kalau memang nggak perlu, nggak usah datang. Maka apabila kita sudah tempuh sebab-sebabnya, sebab syar'inya, kita sudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ketaatan tersebut, kata Rasul alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Kita juga senantiasa menjaga zikir-zikir kita. Kita juga telah menjaga kebersihan, kehigienisan kita, jaga adab-adab kita tatkala bersin dan batuk. Maka setelah itu adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim berbeda dengan seorang kufar, di mana kata Rasul alaihi salatu wasallam, ajaban lil amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang yang beriman. Apabila disentuh dengan keburukan, apabila disentuh dengan kebaikan, dia akan bersyukur. Apabila disentuh dengan keburukan, dia akan bersabar. Maka apabila sudah demikian, maka kita hanya bisa bertawakal dan mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah, penyakit dan keburukan dari kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahlikil kuffar wal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un قريب مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.